Nah, Yahya Waloni juga menyinggung ajaran Kristen, di mana dia katakan bahwa Kristen mengajarkan bahwa hanya percaya Yesus saja, maka orang diselamatkan. Atau hanya dengan percaya Yesus saja, orang lalu masuk surga. Nah, untuk itu, saudara, saya katakan bahwa ini memang ajaran Kristen. Tetapi mengapa sampai orang Kristen percaya demikian? Saya akan menjelaskan ini, tetapi juga saya akan menjelaskan juga dengan konsep keselamatan. Bahwa memang orang Kristen percaya bahwa manusia memang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Mengapa manusia tidak bisa selamatkan diri sendiri? Karena saudara, semua manusia, pertama-tama, semua manusia itu adalah orang berdosa. Tidak terkecuali. Satu-satu yang dikecualikan oleh kitab suci itu adalah Yesus sendiri. Tetapi semua manusia itu adalah orang berdosa. Menurut Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun. Semua orang, agama apa saja adalah orang berdosa. Termasuk orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, termasuk dengan tokoh-tokoh agama, Muhammad, Konghucu, dan lain semuanya. Semuanya adalah orang berdosa. Nah, Allah adalah Allah yang suci, tetapi juga Allah yang adil. Allah yang suci dan adil ini tidak mungkin membiarkan dosa begitu saja. Dia harus menghukum dosa. Kesucian Allah dan keadilan Allah menuntut supaya dosa itu dihukum, atau dalam hal ini adalah orang berdosanya dihukum. Di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan panjang sabar, Tuhan besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Berarti orang yang bersalah mesti dihukum. Orang yang bersalah mesti dihukum oleh Tuhan. Dan hukuman terbesar yang diberikan Tuhan adalah pada akhirnya manusia itu akan dihukum di dalam neraka, binasa di dalam neraka. Nah, kalau memang demikian, semua orang telah berbuat dosa, dan Allah tidak akan membiarkan dosa tanpa dihukum. Berarti Allah mesti hukum semua orang berdosa. Berarti semua orang mesti masuk neraka. Saya harus masuk neraka. Saudara harus masuk neraka. Yahya Waloni juga harus masuk neraka. Semua orang Islam, semua orang Kristen, agama apa saja, semua kita orang berdosa harus masuk ke dalam neraka. Nah, lalu bagaimana supaya orang tidak jadi masuk neraka? Atau dengan kata lain, bagaimana orang bisa lolos dari neraka? Bagaimana orang bisa menyelamatkan dirinya atau selamat dari hukuman Allah ini? Nah, apakah manusia bisa menyelamatkan diri sendiri? Di sini, saudara, semua agama mengatakan bahwa manusia bisa berupaya untuk selamat. Manusia bisa berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, dengan cara beramal, dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan, dan karena itu manusia bisa diselamatkan. Tapi saudara, kekristenan berbeda dari agama-agama yang lain. Di sini poin yang membedakan kekristenan dari semua agama yang lain. Ketika semua agama lain mengatakan bahwa manusia bisa selamat melalui perbuatan baiknya, kekristenan justru mengajar sebaliknya, bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat dengan perbuatan baik. Mengapa kekristenan mengatakan bahwa manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik? Saudara-saudara, kitab suci Kristen mengajarkan, memang secara eksplisit mengajarkan manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik, dengan melakukan ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan, dengan taat terhadap hukum Taurat apapun, tidak bisa menyelamatkan manusia. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Juga dalam Galatia 2 ayat 21 bagian B dikatakan, sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara, di dalam pandangan Kristen, perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa sama sekali. Kita orang berdosa, kita punya dosa. Dosa kita itu tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Sebenarnya saudara, kalau dipikir dengan baik, sebenarnya di dalam hukum dunia pun tidak ada hukum di mana pelanggaran itu bisa ditutup dengan perbuatan baik. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Kalau saudara naik kendaraan, misalnya naik sepeda motor tidak pakai helm, lalu saudara ditilang oleh polisi, diberikan surat tilang, lalu dikatakan pada saudara bahwa 1 minggu lagi akan sidang pengadilan. Nah saudara, karena saudara tahu bahwa 1 minggu lagi saudara akan disidang gara-gara pelanggaran tidak pakai helm itu,
Saudara lalu mengatakan, mumpung masih 1 minggu, ada kesempatan berbuat baik. Besoknya saudara pergi ke panti asuhan, bawa sumbangan. Lalu setelah itu saudara lihat, ada korban bencana, saudara sumbang ke sana. Saudara bantu panti jompo, saudara bantu orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Saudara sumbang rumah ibadah dan sebagainya. Lalu tibalah harinya di mana saudara diadili di pengadilan. Lalu ketika hakim bertanya kepada saudara, apakah benar saudara memang telah melakukan pelanggaran lalu lintas? Lalu saudara mengatakan, benar Pak Hakim, saya memang telah melanggar peraturan lalu lintas. Saya tidak pakai helm. Tapi Pak Hakim perlu tahu bahwa besoknya saya sudah langsung bantu panti asuhan. Ini kwitansinya. Besoknya lagi saya sudah bantu panti jompo. Ini kwitansinya. Besoknya lagi saya sudah sumbang untuk rumah ibadah. Ini buktinya, ini saksinya, dan sebagainya. Saudara, sekarang saya tanya, apakah hakim itu akan membebaskan saudara? Dia akan bebaskan saudara kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, dia tidak akan peduli. Saudara mau sumbang berapa banyak pun, berbuat baik berapa banyak pun, saudara tetap orang bersalah yang sudah melakukan pelanggaran lalu lintas. Perbuatan baik saudara, amal saudara itu tidak bisa menutupi pelanggaran yang sudah saudara buat. Nah, ini hukum dunia saja mengajarkan demikian. Apalagi hukum Tuhan. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menutupi dosa-dosa kita. Kita berbuat dosa, lalu kita berbuat baik, perbuatan baik, kita tidak punya andil apa-apa dalam menghapus dosa kita. Berarti dosa kita tetap adalah dosa. Dosa kita tetap seperti itu dan tidak ada obatnya. Tidak bisa perbuatan baik menutupi dosa kita. Ini ajaran Kristen. Dan ini membedakan kekristenan dari semua agama di dalam dunia ini. Jadi, berapa banyak pun perbuatan baik kita tidak akan bisa menutupi dosa-dosa kita. Kecuali Anda berbuat baik sempurna. Tidak ada satu dosa pun. Tapi begitu ada satu dosa saja, seluruh amal Anda, seluruh perbuatan baik Anda, seluruh kebajikan Anda, itu akan batal dengan sendirinya. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11, dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu yang tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kalau melakukan semuanya minus satu saja, saudara dianggap sebagai pelanggar hukum juga, melanggar semuanya. Nah sekarang, siapakah di antara saudara orang baik yang melakukan semua kebajikan tanpa satu dosa? Saya kira tidak ada orang semacam itu. Dari sudut pandang Kristen, semua perbuatan baik itu menjadi batal hanya karena ada satu dosa. Karena itu saudara-saudara, maka jelas bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Dia bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik kecuali dia berbuat baik secara sempurna. Dia taat seluruh peraturan hukum Tuhan tanpa kurang satu pun, dia bisa selamat. Tapi kalau dia melakukan begitu banyak kebajikan tapi dia ada dosa, sepanjang dia ada dosa, maka seluruh perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan dia. Ini ajaran kekristenan. Nah kalau begitu, manusia kita ini adalah kita orang berdosa. Mana mungkin kita bisa selamat dengan perbuatan baik? Tidak mungkin. Karena itu satu-satunya cara manusia diselamatkan adalah Tuhan yang berinisiatif sendiri. Tuhan yang ambil inisiatif sendiri dengan memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dan lalu mati menebus dosa. Mengapa Yesus perlu mati? Mengapa demi keselamatan manusia Yesus perlu mati? Karena di dalam perjanjian lama, pada zaman Adam dan Hawa, mereka dicipta, Tuhan Allah sudah memberikan larangan. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, kecuali yang satu. Pada saat kamu memakannya, pastilah kamu mati. Dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dosa atau pelanggaran itu diganjar dengan hukuman mati. Memang, pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak mati secara fisik, tapi mereka mati secara rohani, yakni terpisah dengan Allah. Tapi benih kematian jasmani itu sudah masuk, sehingga akhirnya manusianya lalu mati. Kalau tidak bisa diatasi, dia akan terus pada kematian yang kekal di dalam neraka.
Jadi pokoknya dosa itu dikaitkan dengan kematian. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Maut adalah kematian. Jadi semua orang berdosa mesti mati. Itu hukumnya. Nah sekarang, kalau Allah mau menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, maka sang penebus dosa itu harus mati. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ketika dia mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa seluruh